Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Faizari Sandi dari kelas 2B Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan membuat video tutor mata kuliah K3 yang berjudul Early Warning Score (EWS) dan Identifikasi Pasien. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu EWS atau Early Warning Score, yaitu suatu alat yang digunakan dalam menilai parameter fisiologis dasar untuk menentukan apakah pasien dengan penyakit yang berpotensi kritis atau sudah dalam kondisi kritis. EWS merupakan alat yang digunakan oleh tim perawatan, dokter, perawat, untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan klinis pada pasien, untuk kemudian melakukan manajemen dan intervensi dini, seperti meningkatkan monitoring, perawatan terhadap kondisi klinis pasien. Tujuan EWS adalah untuk menilai dan memastikan perburukan kondisi pasien secara dini agar dapat dilakukan manajemen perburukan dengan tepat waktu dan kompeten. EWS dapat memberikan kerangka kerja pada perawat dalam identifikasi dan pengolahan pasien berisiko mengalami penurunan fisiologis. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, standarisasi teknik deteksi dini pasien. Yang kedua, standarisasi tingkat perburukan kondisi pasien. EWS dilakukan terhadap semua pasien yang dirawat di rumah sakit, dimulai dari asesmen awal pada pasien dengan penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami sakit kritis selama perawatan. Di antaranya adalah yang pertama, pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Yang kedua, pasien yang baru dipindahkan dari ruang intensif ke ruang rawat inap. Yang ketiga, pasien post-operasi dalam 24 jam pertama. Yang keempat, pasien dengan penyakit kronis. Yang kelima, pasien di unit hemodialisa atau cuci darah. Yang keenam, pasien yang akan dipindahkan ke rumah sakit lain atau rujukan. Dan yang terakhir, pemantauan rutin pada semua pasien minimal 1 kali dalam 1 shift dinas. EWS terdiri dari 7 parameter yang terdiri dari pernafasan, saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, nadi, tingkat kesadaran, suhu, dan tambahan 2 skor jika pasien menggunakan alat bantu nafas untuk mempertahankan saturasi oksigen pasien. Masing-masing parameter akan dikonversikan ke dalam bentuk angka, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin abnormal atau tidak normal keadaan pasien, sehingga menjadi indikasi untuk dilakukan tindakan pertolongan sesegera mungkin. Keterangannya yaitu 0-1 normal yaitu berwarna hijau, 2-3 rendah berwarna kuning, 4-6 sedang atau orange, dan lebih dari 7 yaitu tinggi, merah. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama adalah keselamatan pasien atau pasien safety adalah prioritas utama dalam dunia medis. Terdapat 6 sasaran keselamatan pasien. Salah satunya adalah identifikasi pasien. Yang dimaksudkan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien pada semua aspek atau tahapan diagnosis dan pengobatan. Misalnya, kesalahan identifikasi pasien yang dalam keadaan terbius atau tersedasi, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur atau kamar. Tujuannya yaitu yang pertama, identifikasi identitas pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan. Yang kedua, identifikasi terhadap kesesuaian pelayanan atau pengobatan yang akan diberikan kepada individu, misalnya pemberian obat atau produk darah, pengambilan darah atau spesimen lainnya. Yang ketiga adalah tercapainya suatu mutu pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien. Proses identifikasi pasien tersebut di rumah sakit mengharuskan terdapat paling sedikit 2 dari 4 cara dalam melakukan identifikasi pasien, yaitu nama pasien dan nomor rekam medis. Pelaksanaan identifikasi pasien antara lain adalah: yang pertama, pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Yang kedua, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. Yang ketiga, pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Yang keempat, pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan atau tindakan atau prosedur. Yang kelima adalah pelaksanaan identifikasi harus konsisten pada semua situasi dan lokasi. Adapun penggunaan gelang identifikasi pasien, yang pertama adalah dari warna gelang identitas: biru untuk pasien laki-laki dan merah muda atau pink untuk pasien perempuan. Yang kedua adalah gelang penanda: merah untuk pasien alergi, kuning untuk pasien risiko jatuh, ungu untuk pasien DNR, putih pasien dengan kelamin ganda, hijau pasien alergi lateks, dan abu-abu pasien SBAR. Komunikasi SBAR merupakan metode komunikasi yang diberikan urutan logis, terorganisir, dan meningkatkan proses komunikasi untuk memastikan keselamatan pasien. Dilakukan pada serah terima pasien antar shift keperawatan, perpindahan pasien antar unit kerja. Yang kedua, saat petugas melaporkan kondisi pasien pada dokter penanggung jawab pasien (DPJP) mengenai kondisi pasien yang kritis. Unsur SBAR yaitu yang pertama, S situation, melaporkan kondisi terkini pasien, meliputi nama, umur, lokasi, masalah yang ingin disampaikan, dan tanda-tanda vital pasien, serta kekhawatiran petugas terhadap kondisi pasien. Yang B, background, menyampaikan latar belakang atau masalah pasien sebelumnya, riwayat alergi, riwayat obat-obatan, atau cairan infus yang telah diberikan pada pasien. Yang ketiga, assessment. A, menyampaikan penilaian terhadap kondisi pasien dengan menyampaikan kemungkinan masalah saat ini, misalnya masalah pernafasan, gangguan perfusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, R, yaitu recommendation, menyampaikan rekomendasi berupa saran, pemeriksaan tambahan, atau perubahan tata laksana jika diperlukan.